kaki kiri sunnah, keluar WC kaki kanan sunnah, ya berakhlak baik itu sunnah Rasul, sunnah bagi kita. Udah paham nih? Jadi jangan semua sunnah Rasul sunnah pula untuk kita. Jadi dia ada sunnah Rasul, ada perbuatan Rasul, tapi ada yang kita lakukan dapat sunnah, ada yang kita lakukan dapat mubah, ada yang kita lakukan dapat haram bagi kita. Clear sampai sini? Nah, makanya sekarang kita bahas sunnah Rasul saja. Kita tidak bahas pahala sunnahnya nih. Kita bahas sunnah Rasul. Jadi sumber sunnah Rasul itu ada 3. Nah, ini kita pelajari bersama. Sumber sunnah Rasulullah itu ada 3. Oke? Yang pertama adalah sunnah Rasul yang kita lakukan sebagai pahala sunnah. Itu sumbernya adalah qaulur Rasul atau perkataan Rasul. Tidak usah pusing-pusing. Sumber sunnah Rasul yang pertama adalah perkataan Rasul. Apa namanya? Perkataan Rasulullah. Jadi perkataan Rasulullah itu mengandung sunnah. Ciri-cirinya apa? Ada hadisnya. Ya, tapi tidak semua sunnah ada dalilnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi sunnah, sumber sunnah yang pertama adalah perkataan Rasul sebagai Rasulullah. Rasul itu kan dalam dirinya ada 3 fungsi. Pertama, dia sebagai Rasulullah. Maka apa yang dia keluarkan saat beliau itu menjadi Rasulullah itu adalah hadis. Yang kedua, Rasul sebagai pemimpin negara. Yang ketiga, Rasul sebagai manusia biasa. Karena Rasulullah berucap sebagai manusia biasa, tidak ada hadis di situ. Tapi kalau Rasulullah berucap sebagai fungsinya sebagai Rasul, maka keluarlah yang namanya hadis. Paham? Maka kalau ada ustaz-ustaz yang ceramah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Contoh lagi ada dalil, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan kakinya menuju masjid, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Hadis-hadis yang dibacakan oleh ustadz dan ustazah itu adalah sunnah yang sumbernya adalah perkataan Rasul. Paham sampai sini? Rasul pernah mengatakan terbitlah yang namanya sunnah Rasul dalam bentuk hadis. Sampai sini paham? Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa hadis itu ada hadis yang kuat, ada hadis yang lemah? Pernah dengar ada hadis kuat, ada hadis lemah? Kenapa? Dari mana sumbernya? Sebagai ilmu pengetahuan aja saya jelaskan. Kayak gini contohnya. Misalnya ada Rasulullah. Rasulullah itu mengeluarkan hadis. Oke? Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda. Gitu kan ya? Maka ketika Rasulullah bersabda, itu didengarlah oleh sahabat. Katakan izin, yang mendengar adalah ibu yang muda-muda ini berempat. 1, 2, 3, 4. Bu Mary, Bu Nia, Bu Rega, Bu Suwarni. Rasulullah bersabda, didengar oleh Bu Mary, kemudian Bu Nia, Bu Rega, dan Bu Suwarni. Beliau inilah sebagai perawi hadis. Beliau mendengarkan hadis dari Rasulullah. Pernah dengar kata-kata gini? Hadis ini diriwayatkan oleh, pernah dengar? Berarti mereka berempat ini adalah salah satu dari perawi hadis. Diriwayatkan, ibaratnya pernah mereka dengar dari Rasulullah. Oke? Nah, kita cek ibu. Contoh aja nih, karena mereka berempat ini atau berenam lah yang mendengar ini, orangnya baik, dekat dengan Rasul, ingatannya kuat, tak pernah mendengar melakukan yang makruh, tak pernah kencing berdiri, kan makruh, tak pernah makan dengan tangan kiri. Mereka ini mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, menjauhi yang makruh, meninggalkan yang haram. Kalau mereka ini bagus, maka status hadisnya kuat. Itu maksudnya. Paham nih? Makanya kenapa ada hadis lemah, ada hadis kuat. Nah, ini sekedar pengetahuan nih, jarang disampaikan di luar nih. Tapi kan yang 6 ini nanti nyampaikan lagi kepada ini. Makanya pernah bacanya an Abi Hurairah, an
karena yang berenam ini menyampaikan, woi desti, gitu ibaratnya. Sami'tu minar Rasul, saya pernah dengar dari Rasulullah bahwa Rasul pernah bersabda, sampaikan pula kepada ibu yang bertiga ini, Bu Nur, Bu Lina, Bu Asna, disampaikanlah kepada ibu ini. Ya, berarti periwayatnya ada 2 jenjang. Rupanya di antara bertiga ini, berdua ini tak terlalu kuat hafalan. Berdua ini pernah melakukan yang makruh. Berdua ini pernah berdusta. Berdua ini pernah bergibah. Ini pura-puranya nih. Maka turunlah status hadisnya menjadi lemah. Paham? Makanya gini, kenapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu hadis sahih? Karena Aisyah itu ingatannya kuat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul betul-betul copy paste, mentok, udah itulah ya dia isinya. Karena ingatannya kuat. Tapi kalau perawi hadis nih ingatannya lemah, Rasul ngomong apa tadi? Nggak jadi doh. Apa tadi? Nggak tahu doh. Apa? Tentu lemah status hadisnya. Tapi kalau mereka diingatannya kuat, maka dia kuat. Oke? Maka sumber sunnah yang pertama adalah yang namanya hadis. Ya, hadis yang berasal dari Rasulullah. Jadi kalau dia ada hadisnya, berarti itu sunnah yang berasal dari perkataan, namanya sunnah qauli. Apa namanya? Sunnah qauli. Apa namanya? Sunnah qauli. Paham? Tapi sunnah bukan cuma bersumber dari perkataan Rasul. Ya, sunnah bisa jadi bersumber dari fi'li. Apa namanya? Fi'li, perbuatan Rasul. Tadi sumbernya adalah perkataan Rasul. Ciri-cirinya ada hadisnya. Apakah dia sahih atau dhaif nanti dulu. Oke? Nah, yang kedua, ada sunnah Rasul, tapi sumbernya adalah perbuatan Rasul, bukan perkataan Rasul. Dan bisa jadi tidak ada dalilnya, karena sumbernya adalah perbuatan Rasul. Ibu-ibu, Bu, sering nggak dengar orang ngomong gini, apa dalilnya Pak Ustadz? Gitu ya. Apa dalilnya Ustazah? Saya sampaikan, tidak semua hal harus ada dalilnya. Kadang-kadang sunnah itu bersumber dari perbuatan Rasul, tidak ada dalilnya. Tapi sahabat melihat Rasul melakukan, sahabat menyampaikan. Dalilnya adalah perkataan sahabat. Contoh, saya jawab. Apa dalil bahwa ruku itu tangan ke lutut, bahwa sujud itu laki-laki ketiaknya dilepaskan, perempuan harus menutup? Apa dalil sholat itu harus dalam keadaan ruku, ubun-ubun harus sejajar dengan kiblat, dan dari pinggul sampai ubun-ubun harus sejajar? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Dalilnya cuma satu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kayak mana aku salat. Jangan kalian tanya dalil caranya. Artinya apa? Apa yang dilakukan Rasul, itulah yang kita lakukan. Jadi sumber dalilnya bukan hadis, tidak ada hadisnya, sumbernya adalah perbuatan. Paham? Lebih paham lagi saya kasih contoh banyak-banyak. Contoh yang kedua, salat taraweh. Apa dalil sholat taraweh? Kemarin sholat taraweh waktu Ramadan, apa dalilnya? Tidak ada dalil khusus tentang sholat taraweh. Kalau Pak Ustadz suka dalilnya gini, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, diampunkan dosa yang telah lalu. Apakah tentang taraweh? Enggak juga. Menghidupkan dengan baca Quran, menghidupkan dengan taraweh, ya menghidupkan dengan sholat sunnah, tapi dalil tentang tarawehnya nggak ada. Terus apa dalil sunnah taraweh? Dari perbuatan roh. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari pertama Ramadan pergilah dia ke masjid, sholatlah dia, ditengok oleh sahabat. Hari kedua sholat taraweh, sahabat ngikut. Ketika sahabat ngikut, hari kedua makin ramai. Hari keempat Rasul tak datang ke masjid.
Sahabat udah pelangak-pelongok, mana lah Rasulullah nih? Kami udah bersiap-siap nih untuk tarawih nih, gitu ya. Lalu kemudian diutuslah salah seorang yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar, kamu tanyalah kepada Rasulullah, kenapa Rasul tidak tarawih? Lalu datanglah Abu Bakar saat itu ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak tarawih? Apa kata Rasulullah? Saya takut kalau saya tarawih tiap malam, nanti umatku akan menganggap itu adalah wajib. Sumbernya apa? Perbuatan. Rasul tak datang biar nggak dianggap itu wajib. Perbuatan Rasulullah. Dalil tentang tarawihnya nggak ada. Mana itu? Nggak ada. Oke? Nah, jadi banyak hal yang tidak ada dalilnya, tapi sunnah juga. Sunnah namanya sunnah perbuatan. Oke? Contoh masuk WC kaki, keluar WC kaki, masang baju tangan, buka baju tangan, masang sepatu kaki, buka sepatu kaki, keluar rumah kaki, masuk rumah kaki. Mana dalilnya? Itu dari Aisyah menengok Rasul, disampaikan perbuatan Rasul itu ditengok-tengok, lalu kemudian disampaikan kepada orang. Dia menjadi sunnah juga bagi kita. Sumbernya adalah perbuatan Rasul dan bisa jadi tidak ada dalilnya. Oke? Nah, yang ketiga ini adalah puncaknya. Banyak orang bilang gini, Bu, pernah dengar gini nggak? Kan nggak pernah Rasul lakukan. Kalau nggak pernah Rasul lakukan, berarti bid'ah, gitu ya. Nah, tadi pertama adalah sumbernya adalah apa tadi? Ucapan. Yang kedua sumbernya adalah perbuatan. Yang ketiga ini yang harus kita tahu. Sebenarnya goal saya menyampaikan yang nomor 3 ini adalah namanya sunnah takriri. Apa namanya? Takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri?